Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Ragib Wijaya. Saya Maya Farisa Sani. Saya Kamila Adwani Hanifah. Saya Husna Arifah. Saya Janeta Maisha. Saya Nazatya Syaula. Saya Jihan dan kami akan menjelaskan tentang BUMD. BUMD merupakan badan usaha milik daerah yang bertujuan secara khusus untuk membantu membangun perekonomian suatu daerah dan secara umum turut membantu membangun perekonomian nasional. BUMD adalah badan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk mengelola aset dan kegiatan ekonomi daerah tersebut. BUMD biasanya didirikan untuk membantu mengelola sektor-sektor strategis. Di antaranya adalah air minum, gas, listrik, pariwisata, pertanian, dan lain sebagainya. Modal BUMD berasal dari kekayaan asli daerah itu sendiri dan pendapatan asli daerah yang bisa digunakan sebagai modal untuk BUMD. BUMD terbagi menjadi dua jenis usaha. Yang pertama adalah perumda, perusahaan umum daerah, di mana modalnya tidak terbagi atas saham. Yang kedua ada persero. Ini adalah kebalikan dari perumda. Persero ini modalnya terbagi atas saham, di mana minimal 51% sahamnya ialah milik daerah. Dan jika modalnya berbentuk saham, maka pemegang kekuasaan tertinggi bukanlah RUPS, melainkan kepala daerah didampingi dengan Dewan Perusahaan Daerah. BUMD juga ada BUMD tercatat dan non tercatat. BUMD tercatat adalah BUMD yang sahamnya tercatat di Bursa Efek dan dapat diperjualbelikan secara umum. Serta yang kedua ialah BUMD non tercatat. BUMD non tercatat ialah yang dimana sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek dan tidak dapat diperjualbelikan secara umum. Undang-undang tentang BUMD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang pertama, didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Yang kedua, pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Yang ketiga, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang keempat, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Yang kelima, bertujuan untuk memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Yang keenam, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non-bank. Yang terakhir, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Yang pertama adalah memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah, serta meningkatkan perekonomian nasional dan juga perekonomian daerah yang ditunjukkan melalui penerimaan kas daerah. Yang kedua, bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak melalui sarana dan prasarana yang berkualitas. Selanjutnya, BUMD sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan oleh sektor swasta maupun koperasi. Yang terakhir, BUMD bertujuan untuk memberikan bantuan dan juga perlindungan bagi para pengusaha kecil dan golongan ekonomi yang lemah. Hal ini ditunjukkan melalui adanya bimbingan bagi para pengusaha dan juga penetapan perda mengenai ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah menguasai sektor vital bagi kehidupan rakyat banyak. Yang kedua adalah mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Yang ketiga, pemodalannya yang sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Dan yang terakhir adalah kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Yang pertama adalah pengelolaan faktor produksi tidak efisien. Kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Ketiga, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Yang keempat adalah pengelolaan perusahaan terhambat dikarenakan oleh peraturan-peraturan yang mengikat. Dan yang terakhir adalah sulit memperoleh keuntungan dan seringkali merugi. Yang pertama adalah dalam peningkatan produksi. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, terutama dalam cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup banyak orang. Selanjutnya adalah perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
Kemudian BUMD juga berperan dalam peningkatan pendapatan daerah sebagai biaya pembangunan daerah. Yang terakhir adalah sebagai perintis kegiatan usaha yang kurang diminati swasta dan sebagai mitra kerja BUMS dan koperasi. Contoh BUMD yaitu PDAM yang bergerak di pelayanan air minum yang terdapat di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, Bank Jatim yang bergerak di bawah naungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang melayani jasa-jasa perbankan, serta contoh lainnya yaitu seperti Bank DKI, Bank Banten, atau Bank BPD DIY. Lalu yang terakhir ada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta yang bergerak di bidang transportasi. Contohnya berupa alat transportasi umum yaitu Transjakarta yang seperti kita ketahui sekarang. Berdasarkan wawancara kami kepada pengguna dan petugas Trans Jogja, Jogja sebagai salah satu persero daerah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Ongkosnya yang murah dan pelayanannya yang ramah menjadi alasan para pengguna memilih Trans Jogja sebagai transportasi.